Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kaji surat Al-Ahzab. Terakhir kita mendapat penjelasan dari Allah tentang orang-orang yang tegar di dalam perjuangan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebut mereka sebagai rijalun sadaqu, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang jujur di dalam membela Islam. Ya. Sehingga kita harus ambil pelajaran besar bahwa sodaku ini merupakan kunci kemenangan bagi umat Islam. Jadi tidak berubah, tidak ragu, betapapun pemimpinnya yaitu Rasulullah, betapapun perjuangannya pernah mengalami satu gempuran yang luar biasa, baik dari dalam Madinah maupun dari luar Madinah. Ya. Sehingga di ayat 24 Allah sebut liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Ya. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang jujur, yang bersungguh-sungguh, yang serius di dalam perjuangannya. Ya. Maka balasan dunianya adalah kemenangan menghadapi musuh-musuh mereka, betapapun secara logika saat itu nggak mungkin umat Islam bisa menghadapi gempuran yang luar biasa, baik dari dalam Madinah ataupun kota Madinah. Orang-orang yang sodaku itu ada yang bersifat qadha nahbahu. Qadha nahbahu itu artinya meninggal dunia. Dan dalam bahasa Arab meninggal dunia itu bisa mata. Ya. Mata fulanun. Atau mungkin tuwfiya fulanun. Meninggal. Ya. Tapi di ayat ini diistilahkan dengan qadha nahbahu. Ya. Pasti ada satu target makna yang khusus. Ya. Qadha itu artinya menyelesaikan. Ya. Nahbahu asal artinya cita-cita luhur. Ya. Baik dunia maupun akhirat. Cita-cita luhur dunia mereka adalah memenangkan Islam, menghancurkan kelompok-kelompok kafir, setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan. Itulah nahbahu dunia mereka, ya. Nahbahu akhirat, masuk surga, selamat dari api neraka, hidup di alam kubur yang bahagia, hidup bahagia saat hari kiamat, dan seterusnya. Maka ketika orang-orang ini meninggal, ya, seperti Sa'd bin Mu'adz, ya, Sa'd bin Mu'adz itu salah satu orang yang qadha nahbahu karena perang Khandaq ini atau perang Al-Ahzab ini. Ya. Walaupun masa keislamannya saat itu baru kurang lebih 6 tahun. Ya. Tapi 6 tahun bobotnya melebihi dari orang yang hidup 600 tahun. Ya. Karena sepeninggalnya
malaikat semua hadir hadir untuk untuk memakamkan jenazahnya. jenazahnya. Jadi seperti Sa'd Jadi bin seperti Mu'adz saat di Mu'adz disebut qadha nahbahu. nahbahu. Kok suaranya ini ya? Ya. Suaranya cukup. Suaranya cukup. Ya, seperti Sa'd bin Mu'adz disebut qadha nahbahu karena sampai meninggal dunianya masih dalam cita-cita luhurnya. Ya. Tidak menjadi orang yang mantan. Ya. Nah, itulah pentingnya bercita-cita. Ya. Jadi menurut ayat ini, ya, siapa yang meninggalnya masih dalam cita-cita luhurnya, maka qadha nahbahu, artinya dia sudah sukses dengan cita-citanya itu. Sa'd bin Mu'adz cita-citanya adalah menegakkan al-Islam dalam kehidupan manusia. Ya. Ya, sehingga syahidnya di tahun kelima hijrah itu masih jauh, ya. Masih ada berbagai macam peristiwa, ya, terutama Fathu Makkah, ya, dan dikuasainya Persia Romawi di zaman Umar radhiyallahu an, ya. Walaupun saat itu Sa'd bin Mu'adz tidak terlibat, bahkan tidak menyaksikan, tidak menikmati, tapi Allah sudah sebut dengan qadha nahbahu. Ya. Dia sudah memperoleh semua yang dicita-citakan. Ya. Ya, begitulah ya, kalau di antara kita terus bercita-cita, sebutlah misalnya bercita-cita hafal 30 juz, ya. Dan sudah memproses, ya, bukan cuma di kepala saja 30 juz tapi tidak ada aksinya, ya, maka itu belum disebut qadha nahbahu, ya. Jadi sudah diproses, ya, cuma kondisinya apa nggak nempel-nempel, apa hilang lagi, ya. Tapi terus saja udah berapa tahun, udah 20 tahun nih, ya, cuma 10 juz doang misalnya, ya. Maka kalau dia harus berakhir hidupnya, itulah yang disebut dengan qadha nahbahu, ya. Qadha nahbahu baik untuk umat, untuk diri sendiri, ya. Sehingga manusia itu sangat diuntungkan oleh kehidupannya yang pendek kalau dirinya berada dalam qadha nahbahu, ya. Menyelesaikan atau meninggal dunia dalam keadaan masih terus berupaya, ya, bercita-cita luhur terhadap agama Allah ini atau terhadap ibadah-ibadah pendekatan diri kepada Allah. Ya. Yang tidak meninggal disebut yantazir. Yantazir itu artinya menunggu. Ya. Ya, namanya menunggu biasanya nggak enak. Ya. Jadi yang masih hidup, ya, walaupun nggak enak, tapi dia tetap wa ma baddalu tabdila. Tetap juga dalam keadaan komitmen, tidak merubah, ya, cita-citanya, tidak merubah dukungannya, ya. Ya, terus berjalan membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi balasannya adalah sebuah kemenangan, liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim. Allah berikan balasan di dunia karena kesungguhan mereka, yaitu kemenangan. Wa
wa yu'adzibal munafiqin, dan orang-orang munafiknya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada saat itu kita tidak membaca ya bentuk azabnya seperti apa ya. Tapi yang jelas masuk dalam ayat-ayat yang disebut dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Balasan yang kedua, waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim. Ya. Lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Ya. Jadi ayat 25 ini gampangnya adalah dan Allah menggagalkan total semua upaya, semua usaha, semua biaya yang dikeluarkan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Jadi intinya itu aja ya. Allah akan Allah telah menggagal totalkan ya kejahatan mereka terhadap Islam dan muslimin ini. Jadi untuk menjelaskan sebuah kegagalan total itu bahasanya memang agak rinci ya. Sekaligus menunjukkan realita lapangan ya. Bagaimana kegagalan yang mereka rasakan. Ya. Dan tentu kegagalan ini akan terus berlanjut sampai akhir zaman terhadap upaya-upaya orang-orang kafir terhadap umat Islam ini selama umatnya terus menjadi shadiqin. Ya. Ya, terutama mungkin kita pernah lihat atau dengar ya bagaimana negeri ini ya di bagian ini sudah dikapling oleh negeri ini, bagian ini dikapling oleh negeri ini, dan seterusnya ya. Di sisi lain kejadian ini mirip apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman nanti umat Islam bagaikan makanan yang diserbu oleh orang-orang yang lapar. Ya. Apakah mereka sedikit ya Rasulullah? Tidak, mereka banyak, tapi mereka tidak berkualitas. Ya. Sehingga mereka bagaikan ghutha, bagaikan buih. Ya. Sehingga ya, diserbu oleh al-akalah, orang-orang yang kelaparan. Ya. Tapi jika umat Islamnya terus berusaha untuk menjadi shadiqin, ya, dan semoga usaha kecil ini Allah berkahi ya. Tiap Rabu kita belajar Al-Quran, memang nggak ada apa-apanya untuk sebuah perjuangan yang besar, tapi kita berharap kepada Allah keikhlasan dan kesabaran kita belajar Al-Quran ini insya Allah menjadi bagian daripada memproses umat yang shadiqin, shadiqat insya Allah. Ya. Jadi bahasanya dan Allah mengembalikan waraddallahu alladhina kafaru. Allah mengembalikan kepada orang-orang kafir itu dengan ghaizihim, dengan kemurkaannya. Ya, ini gimana memahaminya ini? Ya. Kata ghaidh itu ada di akhir surat Al-Fatah. Ya. Ya. Liyaghidha bihimul kuffar. Ya. Liyaghidha bihimul kuffar. Wala yanaluna min aduwil nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Ya. Nggak ada ya di At-Taubah. Jadi para ulama mengingatkan bahwa umat ini berada dalam keadaan baik, ya, yang banyak yang bisa diharapkan masa depannya,
ketika ya orang kafir itu yaghid, ya yaghid itu murka, benci, ya, dan segala perasaan negatif itu semakin membesar di dalam hati mereka. Jika kondisi orang kafir seperti itu kepada umat Islam, maka itu insya Allah menunjukkan Islam dan kaum muslimin itu memang hidup. Ya, sebutlah di negara Arab ya. Di negara Arab itu Yahudi itu kalau sama Bahrain, sama Emirat ya, atau sama sekelompok orang di Arab Saudi, wah itu senang banget itu ya. Ini baru ini kaum muslimin yang keren gitu. Ya, semoga itu minoritas ya. Coba Yahudi suruh memberi penilaian gimana umat Islam Indonesia walaupun cuma sebagian. Bagaimana umat Islam di Jazair, bagaimana umat Islam terutama yang di Filistin. Wah, tentu yaghid ya. Mereka murka sekali, mereka benci sekali. Bagaimana umat Islam di Malaysia? Wah, yaghid ya. Itulah yang diungkapkan oleh para ulama ya, bukti bahwa keislaman umat itu baik kalau orang kafir itu yaghid ya. Dan apa yang ada di surat Al-Ahzab ini ghaidh ini masdarnya. Jadi aslinya kaum kafirin itu ya, munafikin itu memang permanennya sudah ghaidh ya. Ya, sudah benci, kesel gitu ya. Ya sebagaimana juga umat Islam yang baik, umat Islam yang baik juga kesel ya. Juga kesel melihat seluk-beluk atau tindak tanduk orang kafir ya terhadap umat ini ya. Ya, tapi Allah katakan di surat At-Taubah, qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi syudura qaumin mu'minin wa yudhib ghaidha qulubihim. Ya. Ya. Jadi keislaman yang semakin baik itu akan menjadikan kekesalan umat Islam terhadap orang-orang kafir itu juga terobati. Jadi ghaidh ini memang sijal ya, terjadi secara silang ya. Kaum muslimin bisa ghaidh ya terhadap kejahatan orang kafir juga ghaidh terhadap kesalehan kaum muslimin. Maka ketika mereka merealisasikan ghaidhnya ya dengan memerangi ya yang mereka lakukan terhadap umat Islam di perang Ahzab ini ya, maka Allah katakan waraddallahu alladzina kafaru bighaidhihim. Maka kebencian, kemarahan, kemurkaan mereka itu Allah kembalikan lagi. Artinya apa? Bukannya dengan menyerang umat Islam itu terobati, malah yang terjadi ya, semakin kesel, ya. Semakin gondok, semakin kecewa. Begitulah kalau orang kafir itu menghadapi kaum muslimin yang shadiqin. Ya. Dan alhamdulillah kita juga menyaksikan di bulan Syawal kemarin. Ya. Ya, harapannya ya umat Islam diprovokasi ya nggak bergeming, nggak bisa melawan, ternyata perlawanannya lebih dahsyat ya. Ya, maka itu juga terjadi waradallahu alladzina kafaru bighaidhihim ya. Dan kalau Ibu perhatikan setiap ada selesai penyerangan pasti setelah itu Perdana Menterinya langsung lengser ya.
Dan berapa kali itu selalu begitu ya. Netanyahu akhirnya lengser ya. Dan penggantinya harus yang lebih kejam lagi pada kaum muslimin, dan nanti dia akan mengalami lagi waraddallahu alladzina kafaru bighaizihim ya. Jadi maksudnya kegagalan atau kekalahan yang semakin membuat mereka kesal benci ya. Maka ketika semakin kesal, semakin benci, semakin meningkatkan porsi penghancuran ya. Dan begitulah semakin meningkatkan maka semakin waraddallahu alladzina kafaru bighaizihim ya. Yang penting umat Islamnya shadiqin ya. Tapi kalau umatnya tidak menunjukkan shadiqin, ini tidak terjadi ya. Karena ini konteksnya adalah liyajziyallahu shadiqina bisidqihim. Jadi inilah yang disebut dengan ya laita qaumi ya'lamun. Ya, andaikan umat ini memahami maksud Quran ini ya. Ketika sebagian ulama beristihad untuk mensolehkan umat ini, harus apakah istilahnya harus berhalaqah, harus secara rutin ngaji dan seterusnya ya. Itu pada akhirnya untuk membangun shadiqin, membangun umat yang shadiqin. Karena ya, menjadi umat Islam ya cukuplah hanya dengan istilahnya status saja ya. Istilahnya Islam KTP aja ya. Itu sudah mengalami yaghidh ya. Mengalami yaghidh al-kuffar ya. Apalagi ketika ya umat itu semakin baik maka semakin tinggi ya. Nah, kalau umatnya tidak menunjukkan satu persiapan yang baik ya, maka yang terjadi ya yaghidhul kuffar itu bisa terlaksana dengan baik, terlaksana dengan lancar dan mulus ya. Maka pentingnya membangun umat yang shadiqin agar yaghidhul kuffar itu bisa digagalkan, bisa balik lagi. Waraddallahu alladzina kafaru bighaizihim. Sehingga umat ini betul-betul seperti yang disebut oleh Allah, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu ya. Allah gagalkan karena Allah tidak ingin Islam dan umat ini dihancurkan oleh orang-orang kafir. Lam yanalu khaira, mereka sudah kesal namun tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Tidak berhasil menguasai hartanya, tidak berhasil menguasai tanahnya, rumah-rumahnya, nggak dapat apa-apa. Yang ada ya super tekor ya. Ya, sebutlah biaya perangnya mencapai 10 M, yang ada buru-buru kembali 10 M ya. Buru-buru mendapatkan keuntungan ya, jadi 20 M, 30 M. Sekedar balik modal saja ya, masih jauh. Yang ada habis tuh uang ya. Hanya untuk sebuah rencana yang kemudian digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kata waraddallahu, di mana Allahu dalam bahasa Arab disebut fa'il, disebut subjek ya. Ini harus dipahami bahwa penggagal serangan orang kafir itu hanya Allah. Pertanyaannya, kapan Allah itu mau menggagalkan ya usaha-usaha orang kafir itu? Ya, jika umatnya shadiqin ya. Jika umatnya betul-betul ya, bahasa lain shadiqin itu istiqomah gitulah ya. Istiqomah terus ibadah, istiqomah terus dalam ketaatan, istiqomah terus dalam kesolidan, enggak berpecah belah, enggak saling
membenci sesama umat, ya. Jadi jangan dikira karena umatnya yang hebat, tapi karena kesalihan itu Allah terlibat menggagalkan. Ya. Wa kafallahul mu'mininal qital, dan cukuplah Allah bagi orang-orang beriman itu dalam peperangan mereka. Ya maksudnya kalau Allah sudah terlibat dalam peperangan, ya manusia seperti apa yang bisa menang melawan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu PR yang harus terus difikirkan. Wa kafallahul mu'mininal qital. Ya, bagaimana agar Allah itu terlibat di dalam setiap pertarungan umat ini. Ya. Walaupun kita insya Allah selalu husnudzan, ya. Insya Allah dalam segala pertarungan di situ terjadi wa kafallahul mu'mininal qital kalau umatnya terus menunjukkan sifat-sifat atau kegiatan-kegiatan yang menunjukkan shadiqinnya, ya. Oleh karena itu pentingnya untuk tidak mendikotomi antara amal-amal yang sifatnya lapangan dengan amal-amal yang sifatnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berusaha memadukan. Kenapa semalam nggak qiyamul lail? Aduh kecapean, kelamaan, rapatnya dan seterusnya. Oke sekali dua kali, insya Allah dimaklumi. Tapi kalau akhirnya menjadi sebuah pembenaran, pokoknya kalau orang yang sibuk di lapangan nggak apa-apa itu, nggak baca Quran, nggak sholat malam, nggak sholat berjamaah. Nah, ini yang bahaya. Ini tidak menunjukkan shodiqin. Jadi memang harus difahami siapa yang memang ingin memperjuangkan Islam, maka konsekuensinya harus menjadi orang yang lebih soleh lagi. Jadi motivasi kesolehan itu harus secara otomatis lebih meningkat karena ada kondisi bahwa umat itu lagi sedang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka keterlibatan Allah yang lebih dari cukup terhadap pertarungan itu tentu menang karena Allah menyebut dirinya apa? Qawiyyan azizah. Wa kana Allahu qawiyyan azizah. Karena Allah itu sudah sejak dari dahulu dan untuk selamanya maha kuat dan maha perkasa. Tidak bisa dikalahkan oleh makhluk manapun. Apa yang ayat-ayat seperti ini Allah katakan misalnya wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Dan kalian wahai manusia tidak akan bisa melawan Allah. Baik makhluk yang ada di bumi maupun makhluk yang ada di langit nggak bakal bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah kelompok jin, kelompok jin yang telah mendengar Al-Qur'an. Itu salah satu pelajaran Al-Qur'an yang dia terima adalah bahwa siapapun kata jin nggak bakal bisa melawan Allah atau lari dari azab Allah. Maka hati-hati berhadapan dengan Allah karena kamu tidak akan menang. Nggak bisa melawan Allah, nggak bisa lari dari
azab Allah. Gimana ayatnya? Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Itu bahasa jin ya, yang harus menjadi pelajaran bagi umat manusia. Jangan coba-coba melawan Allah lah ya. Gak bakal menang, gak bisa lari ya. Kemanapun kamu akan menjadi target. Istilah lain apa? Inna rabbaka labil mirsad. Ya, siapapun yang gayanya seperti kaum Ad, kaum Thamud, kaum Fir'aun, tunggulah tanggal mainnya. Itulah inna rabbaka labil mirsad. Itu yang dimaksud dengan wa kanallahu qawiyyan aziza. Berikutnya wa anzalal ladzina zaharuhum, ya. Dan Allah juga menurunkan ataupun memberi satu tindakan ya, kepada kelompok-kelompok yang membantu ya, yang menyokong suksesnya orang-orang kafir itu ya, menyerang kaum muslimin. Siapa yang dimaksud ini? Zaharuhum. Ya. Dan Allah menurunkan atau melakukan sebuah tindakan terhadap orang-orang yang membantu Al-Ahzab itu. Ya. Maka yang dimaksud adalah Banu Quraidah. Ya. Ya, kelompok Yahudi yang ketiga ini. Ya. Sebelumnya Qainuqa udah dihabisi oleh Allah. Setelah itu Banu Nadir dihabisi oleh Allah. Ada Quraidah nggak mengambil pelajaran, ya. Malah membantu mereka. Makanya Allah sebut di sini min ahlil kitabi. Ya. Dari kalangan ahlul kitab. Ya. Min sayasihim. Ya. Allah turunkan mereka, keluarkan mereka dari apa? Sayasihim, ya, dari mufradnya sisah ya. Apa itu sisah? Ya, benteng-benteng mereka ya. Jadi biasanya manusia itu kalau ketakutan masuk benteng, berlindung kepada benteng, tapi ini yang terjadi ya, malah keluar dari benteng ya. Makanya Allah sebut dengan wa anzalal ladzina zaharuhum. Walaupun maksud mereka keluar dari benteng itu mencari solusi ya. Setelah mereka merasa kalah dan salah ya. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, dan Allah lah yang menembakkan dalam hati mereka perasaan takut. Jadi udah kalau pakai rasa takut itu udah ya, istilahnya udah kalah mental, kalah sebelum berperang ya. Fariqan taqtuluna ya. Maka ada sekelompok yang kamu bunuh, fariqan taqtulun. Ya. Wa ta'siruna fariqa, dan sebagian lain kamu tawan. Ya. Jadi budak ya, jadi hamba sahaya. Ya, ini kalau kita lihat untuk membunuh maf'ul bihi-nya atau objeknya didahulukan, fariqan taqtulun. Ya, namanya perang itu ya, lebih utama apabila dibunuh. Ya. Sebagaimana disebut di surat Al-Anfal ya, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Seharusnya tawanan perang itu dibunuh dulu ya. Ya, baru nanti yang lain dipertimbangkan. Wa ta'siruna fariqa, dan sebagian yang lain ditawan. Inilah salah satu bentuk-bentuk waraddallahu alladzina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira ya, buru-buru menang ya. Yang ada ya, malah mereka kehilangan
tempat tinggal mereka, ya. Kehilangan ya, suami-suami mereka, ya. Karena dalam sejarah berapa jumlah fariqan taqtulun ini, ya, jumlahnya macam-macam, ya, intinya antara 700 sampai 900 orang Yahudi yang dibunuh setelah perang Banu Quraidah gitu, ya. Dan yang sampai sekarang oleh Yahudi-Yahudi yang jahat ini menjadi motivasi mereka untuk melakukan pembalasan kepada kaum muslimin. Tapi untuk Yahudi-Yahudi yang baik, yang biasa disebut dengan kelompok Hakhom, ya, kalau ditanya gimana pendapatmu terhadap kaum Yahudi yang ya, sebutlah kurang lebih 900 orang di antara mereka dibunuh oleh Rasulullah, yaitu wajar karena mereka telah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Katanya nggak ingin membantu orang lain, ini malah bukan membantu lagi, melancarkan usaha orang lain untuk menghabisi umat Islam di Madinah. Sehingga mereka memang berhak untuk mendapatkan balasan dibunuh kembali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Yahudi sebelumnya. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum. Ya. Bahkan lebih dari itu, kaum muslimin, ya, istilah kita apa itu, menang banyak, ya. Tidak saja sekedar menang, tapi Allah mewariskan tanah mereka kepada kaum muslimin, tanah Banu Quraidah itu. Rumah-rumah mereka, harta-harta mereka, wa ardal lam tata'uha, dan masih ada bumi lain yang belum diinjak oleh kaum muslimin itu nanti akan diwariskan oleh Allah kepada kaum muslimin, ya. Salah satunya Khaybar, ya. Bahkan para mufassirin memahami lebih luas dari itu, ya. Wa awrathak wa dia wa ardal lam tata'uha, itu ya semua bumi yang tadinya tidak di dalam kekuasaan umat Islam menjadi dikuasai umat Islam, itu semua yang dimaksud dengan wa ardal lam tata'uha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan adalah Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah dampak yang dialami oleh orang-orang yang munafikin tadi, ya. Jadi orang-orang Yahudi, ya, yang akhirnya digagal totalkan oleh Allah, ya, boro-boro ya impas yang ada, ya, ya rugi besar, ya, kehilangan tanah dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah masih ada waktu kita pahami lebih jauh kapan terjadinya. Ya. Terjadinya pas seperti tanggal-tanggal sekarang ini, ya. Terjadinya di hari-hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah tahun 5 Hijrah. Ya, tentu setelah selesai perang Ahzab itu sendiri, ya, di mana ceritanya Rasulullah sudah mendengar kabar bahwa semua orang-orang Arab yang akan berusaha menyerang kota Madinah itu sudah pulang, ya, lari tunggang langgang, merasa usahanya gagal total. Maka di benak Rasulullah, di benak para sahabat, alhamdulillah, sebentar lagi kita istirahat. Ya. Kejadiannya itu ba'da zuhur. Ya. Setelah ba'da zuhur, setelah sholat, ya udah kita pulang mau istirahat. Ya.
nggak taunya sampai rumah masing-masing Allah mengatakan belum selesai perangnya, ya. Yang selesai baru kamu menghadapi musuhmu di luar, ya. Musuhmu di dalam, ya, itu harus diselesaikan. Di dalam maksudnya Banu Quraidah, ya. Maka Allah meminta kepada Rasulullah dan orang-orang beriman sekarang berangkat juga, ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan pada para sahabat, ya, perang kita belum berakhir, kita segera berangkat menuju Banu Quraidah, ya. Jangan ada yang sholat asar kecuali sampai di Banu Quraidah, ya. Jangan ada yang la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah, ya. Maka hadis ini di dalam ilmu fikih menjadi adab di dalam berselisih pendapat di dalam memahami nas, ya. Jangan kalian sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Sekelompok sahabat memahami hadis ini, ya, sampai aja dulu di Bani Quraidah baru sholat, ya. Ya, sebutlah waktu sholatnya jam 3 misalnya. Ya. Karena sesuai dengan instruksi Rasulullah, ya, jangan sholat dulu kecuali sampai Bani Quraidah. Gimana kalau nanti sholatnya terlambat sampai sejam lebih, ya. Katakan untuk sampai Banu Quraidah itu 4:30, ya nggak apa-apa, ya. Kan Rasulullah mengatakan, ya, jangan sholat kecuali sampai Banu Quraidah, ya. Jadi terlambatnya sholat di sini bukan karena main-main, tapi untuk sebuah misi yang ditetapkan oleh Rasulullah, ya. Lagian nggak mungkin ini dianggap sahun mengakhir-akhirkan sholat, karena apa? Tidak menjadi kebiasaan. Ini hanyalah satu momen khusus, gitu. Sekelompok yang lain nggak bisa. Kita itu kalau sampai Banu Quraidah nanti bisa menjelang maghrib. Ya udah, kita sekelompok lain sholat di tengah jalan, ya. Supaya nggak kehabisan waktu asar. Akhirnya sholat. Setelah sholat baru berangkat, ya. Ya, maka terpecahlah kaum muslimin dalam memahami nas sini menjadi dua kelompok. Ada yang sholatnya agak terlambat, yang penting Banu Quraidah. Ada yang nggak terlambat, ya, karena sholatnya di tengah jalan, gitu, ya, di tengah perjalanan. Maka ketika dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah membenarkan kedua-duanya. Ya, kalian benar, kalian benar. Ya. Sehingga inilah yang seharusnya dipahami oleh umat Islam dalam memahami perbedaan-perbedaan pendapat dalam fikih, ya. Sah-sah saja memahami nas ini dengan memahami zahirnya, yang satu memahami dengan qarinahnya, ya. Qarinahnya itu artinya dipadukan dengan dalil yang lain. Dalil yang lain kan mengatakan harus sholat di waktunya atau tepat waktunya, ya. Ya, dan akhirnya membenarkan Rasulullah, ya. Jadi memang perbedaan fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menjadi masalah karena perbedaannya atas dasar ilmu, ya. Begitulah seharusnya umat Islam, kalau saja betul-betul, ya, belajar dengan baik, maka akan melihat perbedaan-perbedaan pendapat fikih itu sebuah kewajaran, ya, cara berpikir terhadap nas-nas yang ada, ya. Dan Ibnu Hajar dalam hal ini sudah mengumpulkan, ya, hadis-hadis yang memungkinkan dipahami seperti ini, ya. Kalau ibu-ibu dengar ada kitab namanya Bulughul Maram, ya, fi Ahaditsil Ahkam. Nah, itu salah satu di
kumpulan-kumpulan hadis yang bisa difahami A, bisa difahami B, tinggal ya umat mau menguatkan yang mana. Kalau A alasannya ini, B alasannya ini, dan seterusnya, sehingga di dalam menyikapi sebuah perbedaan pendapat nyantai-nyantai aja, ya. Nggak perlu oh berarti kamu itu ahli bid'ah, oh berarti kamu itu salah, dan seterusnya. Ya. Nah, itu salah satu pelajaran di balik kejadian peristiwa Banu Quraidah. Ya. Kemudian ketika semua sudah sampai di Banu Quraidah, ya termasuk Rasulullah semua sampai, maka dikepunglah Banu Quraidah itu selama 20 hari. Mereka ketakutan. Mereka baru menyadari kesalahannya. Iya memang kita memang salah. Ya. Nah, salahnya gimana salahnya? Ya. Jauh sebelum terjadi perang Ahzab, ya, orang Yahudi itu ya, sakit hati terus, ya. Sakit hati karena dua kabilah yang lain sudah diusir, Qainuqa dan Banu Nadir. Ya. Sakit hati yang berikutnya karena umat Islam di dalam perang Badar menang, gilang gemilang. Wah, itu luar biasa, membuat Yahudi terancam sekali. Ya. Di perang Uhud, ya, sebetulnya memang kalah, tapi kalahnya nggak telak. Ya. Kalahnya tetap eksis, masih bisa melawan. Buktinya ada perang namanya Hamraul Asad. Ya. Maka mereka berpikir keras. Ya. Ya. Tokohnya namanya Huyai bin Akhtab, ya, tokoh Banu Quraidah itu, yang kemudian nanti menjadi mertua Rasulullah SAW, karena putrinya Safiyah binti Huyai akan dinikahi oleh Rasulullah di perang Khaybar di tahun 7 Hijrah. Ya. Jadi Huyai bin Akhtab ini datang ke Makkah. Ya. Ya. Baik kaum Quraisy, katanya, ya, tidakkah kalian ingin menghancurkan Muhammad dan para sahabatnya, katanya. Ya. Nampaknya sekarang ini ada peluang yang luar biasa. Ya. Ya. Kalian bersama seluruh bangsa Arab yang ada di Jazirah Arab ini menyerang dari luar dan kami menyerang dari dalam. Ya. Udah habis itu. Ini ide yang luar biasa, kata Huyai bin Akhtab itu. Ya. Namun orang Quraisy itu masih berpikir-pikir, katanya. Ya. Sebenarnya, katanya, yang benar itu siapa sih di antara kami? Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Di hati orang Quraisy itu jangan-jangan mereka yang benar. Ya. Ya. Jangan-jangan kita yang benar. Ya. Kan kalian ini senior dalam pengetahuan keagamaan, katanya. Ya. Ya. Wah, mereka dengan gagah mengatakan, kalianlah yang benar, katanya. Ya. Ya, Muhammad dan teman-temannya itu yang sesat, katanya. Ya. Mau bukti, katanya. Ya. Ya, apa buktinya? Ya. Di mana berhala-berhalamu? Di sana. Mereka datang rombongan Banu Quraidah ini ke Quraisy jauh sebelum terjadi perang Ahzab, rame-rame sujud di depan berhala itu. Setelah sujud, ya, baru udah percaya kan bahwa kalian yang benar, itu Muhammad dan teman-teman itu yang sesat, yang perusak sistem dan seterusnya. Ya. Ya. Maka disitulah turun ayat An-Nisa 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Haula, ya. Orang Quraisy itu dianggap lebih baik daripada orang-orang beriman. Ya. Ya, maka Yahudi seperti ini dilaknat oleh Allah.
Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Ya. Maka dalam setiap peristiwa perang Filistin, ya, kaum para ulama selalu ingat dengan ayat ini, ya. Ingat ayat ini terkait dengan masih banyaknya umat Islam yang memihak kepada orang-orang Yahudi, ya. Jadi pemihakan umat terhadap Yahudi ini sama saja untuk mengatakan begitu, haula'i ahda minalladzina amanu sabila, ya. Bahwa Yahudi itu ternyata lebih baik daripada orang beriman, ya. Enggak memihak aja udah salah, asal netral itu udah salah. Karena orang beriman aslinya harus memihak. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi kalau ada orang beriman malah menganggap Yahudi yang benar, ini sama dengan An-Nisa 51 ini. Ya, berpihak kepada yang salah itu bisa menghasilkan laknat Allah. Ulaika alladzina la'anahumullahu wa lan tajida lahum nasira. Ya. Maka karena dukungan mereka terhadap Quraisy itu istilahnya udah deal, ya, siap kami hancurkan mereka dari dalam. Mereka kembali ke Madinah dengan bangganya, dengan bahagianya, ya. Ya, langsung Huyai bin Akhtab ini menghadap tokoh Yahudi yang bernama Ka'b bin al-Asad, ya. Ya, ya Ka'ab katanya, ya. Ji'nakum bi'izzid dunya katanya, ya. Kami datang kepada kamu dengan membawa sebuah berita kesuksesan yang luar biasa. Ya. Kaabnya nyantai aja. Ya. Sukses dunia apaan katanya. Ya. Kita sudah deal. Kita akan menghancurkan Muhammad dan teman-temannya dari dalam dan dari luar. Akan dibantu seluruh bangsa Arab yang ada. Ya. Yang dari Mekah, yang dari Watofan, yang dari mana-mana, mereka akan bersatu menghancurkan Muhammad dan teman-temannya. Maka kata Ka'ab bin al-Asad ini ternyata dia Yahudi yang masih waras, katanya. La, bal jitana katanya, bal jitana bidzullid dunya. Ya. Kalau itu masalahnya, kamu itu membawa berita sial yang luar biasa yang akan menghinakan kami. Bagaimana bisa izzud dunia katanya. Karena upaya niat-niat kalian itu sama saja ingin memporak-porandakan perjanjian antara kita dengan Muhammad. Ya. Ya. Tidakkah kalian sadar bahwa Muhammad dan teman-temannya itu, kalau bagi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, selama ini orang yang paling komitmen dengan perjanjiannya. Ya. Tegakah kita mengkhianati orang yang selama ini, ya, selalu menjaga dengan baik perjanjian persahabatan dengan kita? Begitu kata tokoh yang masih waras ini, Ka'ab bin al-Asad ini. Tapi Yahudi yang lain nggak peduli, pokoknya ini mumpung ada kesempatan katanya. Ya. Akhirnya ya maka informasi inilah bagi Yahudi yang baik, ya, mereka bisa memaklumi kenapa Yahudi Banu Quraidah itu kemudian dibunuh oleh Rasulullah. Fariqan taqtulun. Ya. Jadi saat wa anzalal ladzina zaharuhum, ya, Allah mengeluarkan mereka min sayasihim itu seperti berbaris, ya, berbaris rapi gitu, ya, ya. Itu ditaruh depannya itu anak-anak, ya. Kemudian barisan kedua perempuan-perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya biar dikasihani gitu, ya. Kalau kalian mau menghabisi kami, kan setelah 20 hari dikepung mereka menyerah. Rasulullah melihat mereka udah keluar dari, ya, benteng-benteng mereka dengan, ya, seperti orang demo gitu. Depannya anak-anak, barisan kedua wanita. Ya.
maksudnya supaya dikasihani seperti Rasulullah mengkasihani Banu Nadir ya. Untuk Banu Nadir kan akhirnya ya udah kalian keluar dari Madinah, silakan keluar, hanya boleh membawa yang bisa dibawa saja ya. Ya tentu nggak banyak-banyak ya, beberapa baju, berapa kurma, bahan makanan dan seterusnya. Ternyata Rasulullah keputusannya nggak bisa. Kalian harus dibunuh. Maka untuk anak-anak dan perempuan ditawan wa taksiruna fariqa, dan mereka menjadi budak bagi para sahabat, dan sisanya semua Yahudi yang terlibat ya, yang sejarah dalam hal ini ada mencatat 700, ada yang mencatat minimal 700, maksimal 900, maka sisanya yang terlibat di dalam membantu orang-orang Quraisy itu harus dibunuh. Fariqan taqtulun, akhirnya mereka dibunuh. Ya. Ya, maka termasuk Sofiyah bintu Huyai termasuk yang ditawan dalam hal ini. Ya. Baik jemaah rahimakumullah, itulah sekilas peristiwa yang kelanjutan daripada Al-Ahzab. Setelah itu adalah perang Banu Quraidah yang kemudian umat Islam ya, setelah itu mendapatkan tambahan kekayaan yang luar biasa. Di mana dampak kekayaan yang luar biasa ini akan sedikit mengganggu rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, semoga Allah izinkan kita untuk bisa kita bahas hari Rabu besok insya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.